Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube kami. Kali ini kita akan mempelajari tentang geohistory lembah Sungai Kuning atau Sungai Huanghu pada masa Kekaisaran. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, tentunya terlebih dahulu kita akan mengetahui dan mengenal istilah-istilah yang terdapat di dalam materi. Yang pertama, apa sih geohistory itu? Geohistory merupakan ilmu yang mempelajari tentang pengaruh alam dengan kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Geohistory biasa disebut sebagai geografi sejarah. Geografi sejarah merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang manusia, fisik, serta fakta geografi di masa lampau. Selain itu juga membahas tentang bagaimana hubungan manusia dengan kebudayaan dan juga membahas tentang bagaimana perubahan suatu kawasan dari waktu ke waktu. Tiongkok kuno terletak di benua Asia. Pada wilayah tersebut mengalir Sungai Huanghu yang terletak di lembah Sungai Kuning. Huanghu, sekarang Huanghe, sekitar 3000 sebelum Masehi. Sungai Kuning terletak di pegunungan Quanlu dan bermuara di Teluk Sili, Laut Kuning. Sehingga ini merupakan sungai terpanjang kedua di Cina. Selain merupakan sungai terpanjang kedua di dunia, Sungai Huanghu juga merupakan sungai terpanjang di Tiongkok. Penelitian para ahli mengungkapkan alasan mengapa Sungai Huanghu disebut dengan Sungai Kuning. Karena terdapat lumpur yang berasal dari Gurun Gobi yang dibawa oleh angin hingga ke lembah Sungai Huanghu dan endapan lumpur tersebut berwarna kuning. Berbicara tentang kajian kebudayaan lembah Sungai Kuning, di mana tidak adanya dalam tertulis mengenai munculnya fenomena hasil kebudayaan ini di lembah Sungai Kuning, sehingga pada makalah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai kondisi fisik alamiah dan hubungannya dengan munculnya persebaran hasil kebudayaan. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana manusia dan alam memiliki hubungan atau keterkaitan satu sama lain. Berdasarkan dan penjelasan di atas, munculnya beberapa pertanyaan bagaimana lahirnya persebaran hasil kebudayaan di lembah Sungai Kuning. Permasalahan tersebut dapat dijawab dengan menggunakan sudut pandang geohistory, di mana kondisi alam mempengaruhi kondisi manusia, sehingga makalah ini mengangkat judul Geohistory Lembah Sungai Kuning pada masa Kekaisaran. Nah, jadi teman-teman, pada materi kajian ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama tentang bagaimana kondisi fisik lembah Sungai Kuning pada masa Kekaisaran. Yang kedua, bagaimana persebaran kebudayaan material pada masa Kekaisaran. Yang ketiga, bagaimana hubungan persebaran hasil kebudayaan pada masa Kekaisaran dengan perilaku Sungai Kuning. Adapun tujuan, yang pertama, untuk mengetahui kondisi fisik lembah Sungai Kuning pada masa Kekaisaran. Yang kedua, untuk mengetahui persebaran kebudayaan material pada masa Kekaisaran Cina. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan persebaran hasil kebudayaan pada masa Kekaisaran dengan perilaku lembah Sungai Kuning. Konjeng Ningrat membagi unsur-unsur kebudayaan menjadi 7. Yang pertama, sistem dan organisasi masyarakatan. Yang kedua, sistem religi dan upacara keagamaan. Yang ketiga, sistem mata pencarian. Yang keempat, sistem ilmu pengetahuan. Yang kelima, sistem teknologi dan peralatan. Yang keenam, bahasa. Yang ketujuh, kesenian. Berbicara tentang sistem organisasi dan kemasyarakatan, di mana sistem organisasi dan kemasyarakatan merupakan sebuah perkumpulan interaksi antar sesama anggota masyarakat yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Sistem ini pengelolaan pemerintahan. Yang kedua, sistem religi dan upacara keagamaan. Sistem religi merupakan sebuah bentuk kepercayaan yang dianut oleh masyarakat kuno. Religi biasa disebut dengan sistem keagamaan, di mana agama merupakan sebuah jalan yang membawa manusia untuk dapat berhubungan dengan kekuatan gaib atau yang lebih tinggi, di mana agama atau sistem religi merupakan hal yang tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, kata religi berasal dari kata religare dalam bahasa Latinnya yang memiliki arti sebagai sebuah perbuatan yang memperhatikan kesungguhan di dalam melaksanakannya. Di dalam religi kuno, masyarakat identik dengan menganut kepercayaan kepada benda-benda atau roh yang dianggap suci. Yang ketiga, sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian hidup ini merupakan segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya, baik berdagang, bercocok tanam, dan melakukan peternakan. Yang keempat, sistem ilmu pengetahuan. Sistem ilmu pengetahuan merupakan sebuah dasar-dasar
atau konsep ide tentang keilmuan dan ilmiah. Sistem ilmu pengetahuan menjadi salah satu unsur kebudayaan di mana kebudayaan dilandasi oleh ilmu pengetahuan ilmiah. Yang kelima, sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup dan teknologi merupakan sebuah peralatan yang dilakukan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitas atau kegiatannya. Berbicara tentang teknologi, ini pada dasarnya unsur kebudayaan erat kaitannya dengan peralatan atau alat yang digunakan oleh masyarakat. Menurut Konjaningrat, peralatan yang digunakan oleh aktivitas masyarakat meliputi alat-alat produktif. Alat produktif merupakan alat-alat yang digunakan oleh masyarakat berupa peralatan sederhana di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti alat mengebuk padi. Selain itu, produktif juga terdapat senjata sebagai perlindungan diri, mencari binatang buruan. Yang keenam, bahasa. Menurut Wiranto dan Santosa, bahasa diartikan sebagai alat komunikasi yang terorganisasi sebagai bentuk satuan seperti kata. Kelompok kata, klausa, atau kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Jadi, dapat dikatakan jika bahasa ini merupakan sebuah alat yang digunakan sebagai komunikasi antar masyarakat. Yang ketujuh, kesenian. Kesenian di dalam unsur kebudayaan merupakan sebuah identitas kultural. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang menghasilkan sesuatu yang bernilai atau memiliki nilai seni. Di dalam kajian teori kebudayaan pada materi dalam video ini itu mengkaji dan memfokuskan kepada teori kebudayaan, jenis, religi, dan tentang kesenian. Adapun teori peradaban dalam kajian materi ini itu terbagi menjadi teori struktural, teori ruangan, dan teori waktu. Sedangkan kepada teori geohistory itu lebih menekankan dan fokus kepada teori determinasi lingkungan. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang kondisi fisik alamnya Lembah Sungai Kuning. Nah, perlu teman-teman ketahui di mana Sungai Kuning ini merupakan sebuah sungai yang terletak di Cina atau negara Tiongkok. Dan perlu diketahui bahwa Cina atau Tiongkok ini memiliki peradaban yang cukup tua. Sungai Kuning itu merupakan sebuah sungai yang merupakan daerah yang bersumber dari pegunungan Kuen-lun dan bermuara di Teluk Sili. Endapan dari lumpur dari Sungai Kuning ini berwarna kuning sehingga membentuk dataran rendah di sekitar wilayah atau kawasan tersebut. Jadi dapat dikatakan jika Sungai Kuning ini merupakan sungai yang berasal dari pegunungan Kuen-lun di Tibet. Nah, sungai ini itu merupakan sebuah sungai yang membentuk dataran rendah yang sangat subur sehingga dapat dijadikan oleh masyarakat untuk bercocok tanam dan melakukan kegiatan aktivitasnya. Di bagian selatan Sungai Huanghu atau Sungai Kuning juga mengalir Sungai Yangtze Kiang yang berhulu di pegunungan Kuen-lun di Tibet. Next, selanjutnya kita akan memasuki ke hasil persebaran kebudayaan di Lembah Sungai Kuning. Berbicara tentang hasil persebaran budaya di Lembah Sungai Kuning, di mana persebaran hasil kebudayaan itu difokuskan kepada religi dan kesenian. Perkembangan seni lukis terlihat dari banyaknya lukisan hasil karya tokoh ternama yang menghiasi istana dan kuil. Lukisan yang dipajang umumnya berupa lukisan alam semesta, lukisan dewa-dewa, dan lukisan raja yang pernah memerintah. Patung Bodhisattva. Patung Bodhisattva merupakan peninggalan dari kebudayaan dinasti Kekaisaran Cina, yaitu pada masa dinasti tahun 570. Patung ini terbuat dari kapur, tersebar ke provinsi Yinan. Yang kedua itu ada Puncak Sembian Pagoda Sandong. Puncak Sembian Pagoda Sandong merupakan budaya peninggalan dari dinasti Tang yang selesai dibangun pada abad ke-7 sebelum Masehi. Terdapat miniatur set pagoda. Yang ketiga itu ada tembok besar Cina. Pencapaian konstruksi terbesar di Cina adalah tembok sepanjang 2.500 km yang dibangun dari ujung ke ujung di perbatasan utara. Yang keempat, ada kuil Zhonghang. Kuil ini dibangun pada masa dinasti Tang, yaitu tahun 605 sampai dengan 650 sebelum Masehi. Disebut Zhonghang berarti rumah Sang Buddha sebagai penghormatan. Kuil ini merupakan kuil sebagai tempat atau vihara suci di Tibet. Yang kelima, ada patung pemain alat musik pipa. Salah satu peninggalan budaya yaitu patung pemain alat musik pipa. Patung ini terletak pada masa dinasti Shui, yaitu ditemukan di Daxin. Terus ada kuil Daishin. Kuil Daishin terletak di Yanta Xiansangqi.
Kuil ini dibangun pada tahun 648, yaitu pada masa dinasti Tang. Kuil ini dibangun sebagai wujud ritual dalam memperingati ibunya permaisuri Zhangzun. Terus ada kuil Zhengwo. Kuil Zhengwo merupakan kuil dari yang terletak di Handongchun, Provinsi Shaanxi, Tiongkok. Kuil ini merupakan kuil yang dibangun pada masa dinasti Han Timur. Terus ada pagoda Angsa-lia Raksasa. Pagoda Angsa-lia Raksasa terletak di selatan Xi'an, Shaanxi, Cina, yang dibangun pada tahun 652, yaitu pada masa dinasti Tang. Kemudian ada tembikar. Keramik merupakan salah satu ciri khas dari peninggalan peradaban Tiongkok. Corak dari tembikar yaitu aam atau naturalis, dan tembikar ini tersebar di seluruh wilayah Hinang. Dan yang terakhir itu ada lukisan. Lukisan di dinding menggambarkan sebuah menara, di mana lukisan tersebut merupakan kebudayaan yang tersebar di Chang'an. Next teman-teman, kita mau bahas tentang persebaran kebudayaan Sungai Kuning sebagai hasil peradaban. Peradaban Lembah Sungai Kuning memiliki perkembangan budaya yang cukup pesat. Perkembangan ini mengantarkan peradaban Lembah Sungai Kuning untuk menghasilkan peninggalan-peninggalan bercorak sejarah yang berlatar budaya khusus peradaban ini. Terdapat beberapa teori peradaban yang dikaji di dalam materi ini. Yang pertama tentang dimensi keruangan. Pada peradaban yang cukup tua di Asia Timur, salah satunya peradaban Sungai Kuning atau Sungai Huanghe di Tiongkok yang mengalir melalui daerah pegunungan Cina Utara hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Sili. Sungai Kuning merupakan sungai yang sangat subur karena membawa material organik berupa tanah humus dari pegunungan yang di bawahnya ke dataran rendah. Secara skala makro, Sungai Kuning memiliki panjang 5.646 km. Sedangkan secara skala semi-mikro, persebaran kebudayaan pada peradaban Lembah Sungai Kuning hanya terletak di sekitar pantai Sungai Kuning saja. Adapun dalam skala mikro, banyak kebudayaan yang muncul pada masa kekaisaran yang dimulai pada masa dinasti Qin yang terletak di sebelah utara Tiongkok. Selanjutnya, tentang dimensi waktu, di mana dimensi waktu itu merupakan suatu dimensi yang membahas tentang rentan waktu, di mana pada masa kekaisaran Cina ini dimulai dari masa dinasti Qin, dinasti Han, seperti itu. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hubungan persebaran kebudayaan dengan perilaku Lembah Sungai Kuning, di mana menggunakan teori determinisme lingkungan. Teori determinisme lingkungan ini itu merupakan sebuah teori yang menyatakan di mana lingkungan itu memiliki hubungan dan pengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Jadi antara lingkungan dengan manusia itu memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain. Jadi dapat dikatakan melalui teori determinisme lingkungan ini yang menyatakan jika lingkungan itu mempengaruhi perilaku Lembah Sungai Kuning. Sungai Kuning ini memiliki tanah yang sangat subur sehingga dilakukan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan persebaran kebudayaan. Mengapa tanah sungai ini subur? Karena mengalami banjir. Banjir dipengaruhi oleh musim atau lingkungan karena adanya pencairan dari Gunung Bayanhar. Jadi musim kemarau, Gunung Bayanhar ini mengalami pencairan sehingga mengalir menuju daerah Sungai Huanghe yang mengakibatkan daerah Shandong dan Shanxi juga mengalami banjir. Daerah tersebut meninggalkan endapan lumpur yang sangat subur sehingga dijadikan manusia untuk melakukan aktivitasnya. Dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu menghasilkan berbagai kebudayaan yang diciptakan. Jadi dari kajian yang telah diterangkan dalam video materi dapat disimpulkan di mana analisis geohistoris hubungan geografi Sungai Kuning dengan persebaran kebudayaan masyarakat Tiongkok kuno itu dapat diketahui jika memiliki hubungan, yaitu dengan menggunakan teori determinisme lingkungan. Dapat diketahui bagaimana hubungan antara lingkungan alam dengan manusia di Sungai Kuning. Jadi dapat dikatakan jika alam itu sangat mempengaruhi aktivitas, pola perilaku dan kegiatan yang dilakukan manusia, khususnya pada kajian ini yaitu pada kajian Lembah Sungai Kuning.